Pernah tidak kalian bingung saat membaca atau saat mendengarkan seseorang berbicara karena katanya tidak jelas? Nah, itu bisa jadi karena ia tidak menggunakan bahasa yang sesuai dengan aturan, alias tidak menggunakan bahasa baku. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia pendidikan dan pekerjaan, penggunaan bahasa baku sangat penting. Maka dari itu, yuk kita bahas lebih dalam. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah ragam bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan tata bahasa yang benar. Artinya, bahasa ini mengikuti pedoman resmi seperti ejaan yang disempurnakan, struktur kalimat yang benar, dan kosakata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya, bahasa baku digunakan dalam berbagai situasi formal seperti saat kita menulis laporan di sekolah, menyampaikan pidato, membuat surat resmi, atau bahkan ketika berbicara dalam berita di media massa. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku mengikuti aturan tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang benar. Sedangkan bahasa tidak baku itu cenderung digunakan dalam situasi santai dan tidak selalu mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Mari kita lihat contoh dalam tabel berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini, kata seperti perluin adalah bentuk tidak baku dari memerlukan. Begitu juga dengan kata kegiatan yang seringkali dipakai secara bebas, padahal dalam konteks tertentu kata yang lebih tepat adalah aktivitas. Penggunaan bahasa tidak baku memang tidak salah jika digunakan dalam situasi informal, seperti saat mengobrol dengan teman. Tapi dalam konteks resmi, seperti saat menulis surat lamaran kerja atau membuat presentasi, bahasa baku adalah pilihan yang tepat. Lalu mengapa kita harus repot-repot menggunakan bahasa baku? Setidaknya ada 4 alasan penting. Yang pertama, bahasa baku menjadi kejelasan komunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang sesuai aturan, pesan yang kita sampaikan menjadi lebih jelas, tidak membingungkan, dan menghindari kesalahpahaman. Ini sangat penting, terutama saat bekerja dalam tim atau sedang menyampaikan instruksi. Yang kedua, bahasa baku mencerminkan sikap intelektual dan sopan santun. Artinya, cara kita berbahasa juga menunjukkan bagaimana kita dapat menghargai lawan bicara. Semakin rapi dan tepat kita berbahasa, semakin tinggi pula kesan positif yang kita berikan. Yang ketiga, bahasa baku mendukung keterampilan akademik dan profesional. Dalam dunia pendidikan dan dunia pekerjaan, kemampuan menggunakan bahasa baku akan sangat membantu, baik dalam menulis makalah, menyampaikan laporan, maupun saat menyampaikan presentasi. Dan yang keempat, bahasa baku membantu menghindari salah paham dalam komunikasi formal. Misalnya dalam surat dinas atau email resmi, jika kita menggunakan bahasa yang tidak baku, orang tentu saja bisa salah menangkap maksud kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian di mana saja bahasa baku itu dapat digunakan. Jadi, walaupun disebut bahasa formal, bahasa baku itu sebenarnya cukup sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama di situasi resmi atau publik. Contohnya, di sekolah, saat kita sedang menyampaikan pendapat dalam diskusi atau ketika sedang menulis esai dan laporan. Kemudian di tempat kerja, seperti saat kita membuat presentasi, menulis laporan, atau menyampaikan pendapat dalam sebuah rapat. Lalu ada juga dalam surat atau email resmi, seperti surat izin, surat lamaran kerja, atau pengajuan beasiswa. Yang terakhir ada di media massa seperti pada berita, artikel opini, atau pengumuman resmi lainnya. Jadi bahasa baku bukan hanya milik guru atau wartawan saja, tapi juga penting bagi kita semua. Jadi, jika kita ingin lebih terbiasa menggunakan bahasa baku, apa yang bisa kita lakukan? Berikut beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari. Yang pertama, banyak membaca, terutama membaca buku, artikel, atau berita yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ini akan memperkaya kosakata kita. Yang kedua, latihan menulis. Jadi dengan memperhatikan ejaan atau struktur kalimat sesuai ejaan bahasa Indonesia, maka kita akan terbiasa menulis dengan bahasa baku. Yang ketiga, periksa kembali kata-kata yang sering kita gunakan. Jadi, kalau misal kita ragu, cek di KBBI, misalnya kata resiko, ternyata bentuk bakunya adalah risiko. Lalu yang keempat, gunakan kamus dan thesaurus digital. Sekarang sudah banyak aplikasi dan situs resmi seperti KBBI Daring yang bisa kita akses dengan mudah. Kuncinya adalah membiasakan diri. Jadi, semakin sering digunakan, maka semakin mudah kita dapat menguasai bahasa baku. Sekarang, mari kita lihat contoh singkat dialog antara bahasa tidak baku dan baku. Pada dialog bahasa tidak baku, kamu gimana kabarnya? Baik kok, kamu sendiri gimana? Dalam bahasa baku, hai, bagaimana kabarmu? Aku baik, bagaimana denganmu? Terlihat perbedaannya bukan? Bahasa baku terdengar lebih jelas dan rapi, cocok untuk situasi formal. Sementara bahasa tidak baku lebih santai dan cocok digunakan dalam percakapan sehari-hari bersama teman. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah 1. Bahasa baku sangat penting dalam kehidupan kita, terutama saat berkomunikasi secara formal. Kedua, menggunakannya membantu kita terlihat lebih sopan, profesional, dan terdidik. Yang ketiga, dengan melatih diri secara perlahan dan konsisten, kita semua bisa terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mari kita jadikan bahasa baku sebagai bagian dari kebiasaan, bukan kewajiban, karena bahasa menunjukkan jati diri bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu menambah pemahaman kita mengenai pentingnya bahasa baku. Terima kasih.